Assalamualaikum. Di sini saya akan men-sharing tentang pendapat saya mengenai bolehkah perempuan bercadar itu untuk nge-TikTok atau bahkan membuat konten YouTube. Dan mungkin saja mengenai pendapat saya ini akan menimbulkan pro kontra dari teman-teman karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Tetapi alangkah baiknya jika pendapat itu disampaikan dengan cara yang baik walaupun memiliki pendapat yang berbeda, sehingga bisa kita respon juga dengan cara yang baik. Pertama, yang harus kita pahami dulu bahwa cadar ini memiliki beberapa hukum yang berbeda. Dari beberapa pendapat ulama, bahkan ada yang sampai mewajibkan, menyunahkan, bahkan ada yang mengubahkan juga. Dan saya mentabani cadar ini memakainya dengan hukum tidak wajib, sehingga ini bisa dikategorikan sunnah ataupun mubah. Dan tidak wajib itu berarti tidak apa-apa jika kita melepaskannya. Seperti itulah hukum yang saya tabani. Nah, terkait dengan ada beberapa mungkin saudari muslimah kita yang memakai cadar itu dengan wajib, it's fine, itu adalah pendapatnya dan itu yang dia tabani. Semoga dia kuat dengan hukum yang dia ambil. Nah, terlepas dari itu, karena cadar ini tidak merupakan kewajiban dan tidak menjadi wajib sebagaimana wajibnya kita berkerudung dan kita bergamis, atau kita menutup aurat dengan selayaknya aturan Islam yang berlaku, maka ketaatan seseorang itu tidak bisa dilihat dari cadarnya, melainkan dilihat dari ketakwaannya. Yang mana ketaatan itu sedalam mana kamu menghamba kepada Allah, dan sekuat apa kamu dengan hukum-hukum Allah, dan sekuat apa kamu mengikat diri kamu itu agar gak ngelakuin apa yang Allah haramkan. Iya, bisa kita bilang sekuat apa kamu dengan hukum-hukum Allah berupa kayak wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi sekuat apa kita dengan yang wajib, sebanyak apa amalan kita yang sunnah, dan sekuat apa kita untuk meninggalkan yang haram. Jadi setiap muslimah itu ketaatannya itu bukan dilihat dari cadarnya, tapi melainkan bagaimana dia menjalankan ibadah-ibadah dia kepada Allah, bagaimana dia menjalankan kewajibannya, dan sekuat apa dia untuk meninggalkan yang haram. Jadi kalau ada muslimah yang sudah berhijrah atau sedang belajar hijrah dengan mengikuti kajian, dia mulai pertama-tama itu pakai kerudung. Habis itu perbaiki juga bajunya, dari yang berpakaian sempit atau membungkus, dia ubah dengan pakaian longgar. Lalu kemudian dia memakai gamis. Itu cukup, karena dia sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim ketika dia keluar dari kehidupan khususnya menuju keluar atau kehidupan umum. Dia sudah menjalankan kewajiban dia untuk menutup aurat dengan sempurna. Tetapi jika dia sudah pergi kajian lagi, dia belajar yang lebih dalam lagi, dan dia mendapati bahwasanya memakai cadar ini adalah pilihan yang lebih warok untuk menghindarkan fitnah dan memiliki beberapa pahala dari kemubahan atau kesunahan di balik cadar ini, kayak gitu. Dan dengan cadar ini dia membantu ikhwan-ikhwan untuk lebih menjaga pandangannya. Nah, itu adalah pilihan yang lebih warok, tapi tidak bisa kita mendudukkan hukumnya itu menjadi sebuah wajib, melainkan ada yang wajib, sunnah, dan mubah, seperti itu. Nah, semoga kita sudah paham dulu ya, bahwasanya ketaatan itu bukan dilihat dari wanita bercadar atau cadarnya, melainkan dilihat dari ketakwaan dia untuk bagaimana dia menjalankan kewajiban, bagaimana dia meninggalkan yang haram. Seperti itulah ketakwaan kepada Allah gitu. Lalu kita kembali ke topik awal, bolehkah perempuan bercadar itu buat konten TikTok maupun YouTube? Menurut pendapat saya, boleh. Kenapa? Dan ini pun tidak berlaku kepada yang bercadar saja, melainkan berlaku kepada semua muslimah. Nah, asalkan muslimah ini sudah paham beberapa hal yang harus dijauhin dari seorang perempuan ketika dia sudah nge-konten ataupun nge-TikTok ya. Yang pertama, seorang muslimah itu tidak boleh bertabaruj. Jadi buat konten YouTube boleh ataupun ber-TikTok boleh, tetapi tidak boleh bertabaruj. Bertabaruj itu adalah menampakkan perhiasannya kepada lawan jenis yang bukan mahramnya atau ajnabinya. Nah, jadi sehingga itu memancing perhatian seorang laki-laki yang melihatnya. Contohnya saja, walaupun kita bercadar ya, hanya sekedar untuk mengoles di kelopak mata saja dengan warna-warni yang senatural mungkin pun, tapi bisa kelihatan, itu juga termasuk tabaruj dan itu diharamkan oleh Allah. Jadi uktifillah itu yang harus dihindari ketika kita ngebuat konten, baik yang bercadar maupun tidak bercadar, dan ini berlaku untuk semua muslimah yang sudah memahami hukum ini. Nah, jadi nggak ada masalah ya kalau kita ingin membuat konten. Ya,
Lalu yang kedua, tidak boleh membuat konten yang bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti tabaruj ataupun make up ya, make up kayak itu. Jadi banyak juga nih yang bercadar-cadar juga buat tutorial bermake up, lalu kelihatan memang. Nah, itu termasuk tabaruj. Mohon maaf, itu menurut pendapat saya itu termasuk tabaruj yang tidak dibolehkan karena YouTube ini ditonton oleh seluruh dunia gitu. Nah, jadi seperti konten tabarruj itu tidak boleh. Make up ya, make up itu menurut pendapat saya membicarakan para artis di belakangnya kayak gitu. Dan yang ketiga ada seperti joget-joget viral. Nah, itu konten yang bertentangan dengan syariat. Atau konten kemesraan kayak gitu, pamer-pamer kemesraan. Dan seperti konten kemesraan itu memang tidak dibolehkan ya, pamer-pamer kemesraan walaupun itu pasangan halal. Lalu yang terakhir ada seperti duet-duet dengan lawan jenis, say hello dengan lawan jenis. Meskipun itu di sosial media, tapi itu termasuk ke dalam bab nizam al-ijtimai, termasuk dalam bab pergaulan dalam Islam, dan itu juga diatur dalam Islam. Jadi sebenarnya simpel banget ya, yang bercadar maupun tidak bercadar, tetapi yang berlaku kepada muslimah itu adalah ketakwaannya. Dan apabila dia berkonten tetapi dia tidak melanggar syariat, hal-hal yang dibolehkan itu menjadi hal yang boleh kayak gitu. Nah, apabila dia konten itu justru mengundang perhatian yang negatif dan bahkan itu bertentangan dengan syariat, justru itu tidak dibolehkan. Dakwah sekarang itu juga fleksibel. Apabila kita menggunakan media sosial itu dengan baik, maka itu akan menghasilkan pahala jariah. Tetapi apabila kita pun menjadikan sosial media itu sebagai konten-konten maksiat ataupun seperti joget, dan itu pun juga akan menjadi hal yang haram seperti itu. Karena ini teknologi ini siapapun yang menciptakannya, semua penganut agama itu bisa menggunakannya. Karena ini termasuk teknologi hal yang dimubahkan, yang dibolehkan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa menonton kembali dengan tema-tema yang lainnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.